Adapun syarat-syarat qashar di sini ada 7. Yang pertama, terbukti perjalanannya antara dua pamondokan. Dua pamondokan itu sekiranya kalau diukur di kilometer kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pasal sebelumnya. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati baitihil kiram. Syai'ulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadrati khususan ila muallifil kitab Safinatun Najah li syai'il alim al-fadil. Subhanallah hadrami. Syai'ulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ariya eta pasal sahiji. Syurutul qasri ari pirang-pirang syarat qasar. Sab'atun eta aya 7. Ayyakuna eta yan bukti naon safaruhu. Safar perjalanana marhalataini antara dua pamondokan. Wa ayyakuna sareng yan bukti mubahan eta anu diweunangkeun. Wal ilmu sareng kudu nyaho bijawazil qasri kana meunangna qashar. Wa niyatul qasri sareng niat qashar indal ihrami dina nalika takbiratil ihram. Wa antakuna sareng yen bukti naon as-shalatu salatna rubaiyatan eta anu bangsa opat. Wa dawamu safari sareng masih dalam perjalanan ila tamamiha sampai selesai salatna. Wa alla yaqtadiya sareng yen ulah ngamakmum qasir bimutimmin kajalma anu salatna sampurna fi juz'in dina hiji juz min salatihi salatna qasir. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masuk pasal syarat-syarat qashar. Nah, di sini ada yang disebut dengan salat qashar. Sebelumnya kita telah mengaji tentang sholat menjamak. Ada yang disebut menjamak saja. Nah, sholatnya dijamak saja, sempurna sholatnya duhur dan asar 4-4. Nah, ada yang disebut dengan sholat jamak qashar. Adapun syarat-syarat qashar, nah, qashar itu sholat yang diringkas. Sholat qashar itu boleh sholatnya qashar satu waktu di qashar, boleh pun dijamak 2 waktu di qashar. Misalkan satu waktu di qashar duhur saja sholatnya tapi di qashar, tapi 2 waktu sholat berarti dikumpulkan, berarti disebutnya apa? Jamak qashar. Jamak takdim tapi qashar. Ada yang disebut jamak takhir qashar pula. Adapun syarat-syarat qashar di sini ada 7. Yang pertama, terbukti perjalanannya antara dua pamondokan. Dua pamondokan itu sekiranya kalau diukur di kilometer kurang lebih 96 kilometer. Ada yang mengatakan 86, 84. Kita ambil yang paling jauhnya saja, 96 kilometer kurang lebihnya. Nah, itu syarat daripada bolehnya kita mengqashar sholat. Wa yakuna mubahan, dan terbukti ketika kita mengqashar sholat itu perjalanannya itu yang dibolehkan.
yaitu yang diwenangkan, yang dibolehkan. Nah, yang dibolehkan itu dalam maksud perjalanan yang dibolehkan oleh syara, bukan perjalanan yang tidak dibolehkan oleh syara atau disebut perjalanan yang diharamkan. Misalkan perjalanan yang dibolehkan oleh syara itu ketika saat kalau masyarakat Indonesia itu suka yang namanya ziarah, perjalanan antara tempat tinggalnya tempat ke tempat ziarah para wali itu kan jauh. Ada yang ziarahnya dari Banten ke daerah Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, itu diperbolehkan untuk boleh mengqashar salat. Adapun salat yang tidak diperbolehkan itu atau perjalanan yang diharamkan, misalkan ada salah satu orang itu paham untuk untuk mengqashar salat dan tahu ilmunya, tapi orang itu melakukan perjalanan yang diharamkan, misalkan kurir narkoba. Nah, si kurir narkoba ini suka ibadah, tapi dia melakukan perjalanan yang diharamkan, sholatnya diqashar. Nah, itu tidak diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Atau perjalanan yang diharamkan itu adalah perjalanan maksiat. Nah, pokoknya perjalanan yang disebut perjalanan maksiat, meskipun dia tahu ilmunya, tahu sholat, bagaimana sholat qashar, tetap tidak diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Nah, itu yang disebut dengan perjalanan yang diharamkan. Maka yang diperbolehkan untuk sholat qashar yaitu adalah perjalanan yang dibolehkan oleh syara. Wal ilmu bijawazil qasri, dan tahu ilmunya. Tahu ilmunya dibolehkannya untuk sholat qashar. Bagi orang yang tahu ilmu untuk sholat qashar itu diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Tetapi kalau orangnya tidak paham tentang sholat yang diperbolehkan qashar, maka tidak diperbolehkan untuk mensolat qashar. Karena di sini disebutkan wal ilmu bijawazil qasri, dan mengetahui, jadi tahu ilmunya tentang sholat qashar. Wa niyatul qasri ingdal ihram, dan niat mengqashar itu dina nalika takbiratul ihram. Ketika apa? Ketika takbiratul ihram. Misalkan kita mengqashar sholat duhur, niatnya usolli fardhu dzuhri qashron rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ataupun niat qashar salat asar, usolli fardhu dzuhri qashron rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Niat qashar isya, misalkan usolli fardhu dzuhri qashron rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, menjadi 2 rakaat yang 4 karena qashar. Itu niat sholat qashar yang satu waktu. Kita mau mengqashar sholat duhur atau mengqashar sholat asar saja atau mengqashar sholat isya saja. Adapun niat sholat duhur jama' takdim bari diqashar, misalkan diqashar jama' takdim, mau mengqashar sholat duhur dan asar. Niat sholat duhur jama' takdim bari diqashar, sambil diqashar usolli fardhu dzuhri rakaataini qashron majmu'an ilaihil asru adaan lillahi ta'ala. Terus bagaimana niat salat duhur jama' takdim, misalkan sambil diqashar usolli fardhul asr rakaataini qashron majmu'an ila dzuhri adaan lillahi ta'ala. Wa antakuna sholatu rubaiyatan, dan terbukti sholat yang boleh diqashar itu bangsa 4. Bangsa 4 itu yang mana? Sholat yang ada 4 rakaat rubaiyah, bangsa 4 rakaat. Misalkan, makanya yang boleh diringkas 2 itu sholat yang bangsa 4, zuhur, asar, dan isya. Nah, nggak boleh selain daripada bangsa 4. Misalkan maghrib mau diqashar, jadi berapa kalau maghrib diqashar? 1,5. Nggak ada yang namanya sholat 1,5. Terus mengqashar subuh jadi 1 dari 2 rakaat. Udah 2 rakaat, sedikit mau diringkas lagi jadi 1 rakaat. Nah, itu tidak boleh. Yang boleh sholatnya diqashar hanya bangsa yang 4 rakaat. Itu duhur menjadi 2, asar menjadi 2 rakaat,
dan isya menjadi 2 rakaat. Wa dawamu safari ila tamamiha, dan masih dalam perjalanan sampai selesai salatnya. Jadi ketika salat qashar kita masih di dalam perjalanan ketika mengqashar salat tersebut, enggak sampai tamat sempurna waktu salatnya. Kita sebelum waktunya sempurna salatnya kita sudah sampai duluan. Nah, itu tidak boleh. Walayak tadia sareng yen ulah ngamakmum, dan tidak boleh bermakmum orang yang mengqashar salat kepada orang yang salatnya sempurna, bimutimin, salat orang yang sempurna dalam artian orang yang sedang atau orang yang mukim di daerah tersebut. Nah, itu orang yang mukim yang sempurna salatnya, itu orang yang mengqashar salat tidak boleh bermakmum kepada orang yang salatnya sempurna atau orang yang mukim. Fi juz'in min salatihi, dari 1 juz salatnya itu qashir. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Itulah syarat-syarat daripada qashar salat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.